Kita lewat bang. Oh Pak, saya nggak melanggar ini katanya seperti Iya. itu Pak. Bisa dia Pak ya, masyarakat bisa. Masyarakat bisa, bukan saya ini. Tetapi kalaupun ini bukan pelanggaran saya tidak pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Semoga tetap sehat selalu dan pastinya menjaga protokol kesehatan. Baik pemirsa dan masyarakat Jambi dimanapun berada, hari ini kita berkunjung ke kantor polisi. Kantor polisi, pastinya kita ke Polresta Jambi teman-teman ya, bersilaturahmi dan ingin mengetahui tentang Kapolri sudah meluncurkan yang namanya tilang elektronik di beberapa daerah. Nah, mengingat penasaran masyarakat Jambi khususnya dan bertanya-tanya apa sih itu tilang elektronik, masyarakat Jambi pasti ingin tahu lebih detail, lebih jauh tentang tilang elektronik ini seperti apa, jalannya, pengoperasiannya, dan tindakannya bila memang ada pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas. Mari kita sapa, yaitu abang kita, Bang Doni Wahyudi selaku Kasat Lantas Polresta Jambi. Selamat pagi Bang Doni. Bang Yanto ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang berkunjung di tempat abang-abang ini Bang. Iya bang, sama-sama. Panggil abang aja biar nyantai, biar gak kaku ini Bang ya. Asal bang jangan dipanggil mbak aja bang. Iya. Sehat tadi Bang ya. Alhamdulillah sehat, Bang. Bang Yanto sehat juga Bang ya. Sehat, Bang. Baik Bang. Jadi inilah Bang, kami sengaja kesini Bang, pingin tahu itu Bang detail sedikit tentang peluncuran program Bapak Kapolri Bang ya, Ya, adanya Bang. tilang elektronik itu di beberapa titik. Untuk lebih jelas sedikit Bang, tilang elektronik itu apa sih Bang? Jadi bang dan pemirsa juga untuk perlu kita tahu sama-sama bahwa ini kita namai dengan ETLE, ETLE. Jadi ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi maksudnya ini sebuah sistem untuk penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas yang menggunakan elektronik. Jadi elektronik yang kita maksud saat ini adalah kamera yang kita tempatkan di beberapa titik. Untuk sementara di beberapa titik, yaitu ada 8 titik. Jadi dengan jumlah 16 kamera. Bentar, 8 titik itu di daerah Kota Jambi saat ini Bang? Kota Jambi semua Pak. Kota Jambi semua Bang ya? Kota 8 Jambi titik. semua Pak. Lanjut Bang. Nah kemudian pengoperasiannya ataupun mekanismenya itu yaitu bahwa CCTV ataupun kamera yang kita letakkan di 8 titik tersebut itu otomatis kalau bahasa Palembangnya capture otomatis ya. Jadi semua pelanggaran yang kita sesuai dengan pelanggaran yang ada di Kota Jambi, berbeda dengan kota-kota besar yang ada busway-nya, itu kita matikan untuk menunya. Ganjil genap juga kita matikan. Jadi kita bisa di sini kita pakai menu untuk tidak memakai sabuk pengaman, tidak memakai helm, Ya, kemudian menerobos lampu merah, ya, pelanggaran di LHK, ya. dan lain sebagainya sesuai dengan kriteria Kota Jambi. Sesuai dengan kriterianya Bang ya, pelanggaran tadi Bang. Betul, ya, Pak. penerapan tilang elektronik Ya. tadi. Jadi itu karena kamera itu dilengkapi dengan kecerdasan buatan, bahasanya itu kecerdasan buatan. Iya. Jadi bukan seolah-olah kita otomatis itu memang
benar-benar apa adanya. Jadi itu beberapa pelanggaran itu kita tampilkan pada saat perekaman. Ada di beberapa titik, namanya juga alat buatan. Contoh di daerah Gatot Subroto. Itu ada traffic light, kalau bahasa Jambinya lampu merah. Lampu merah itu pada saat lurus itu boleh langsung. Tetapi kamera ini masih menangkap bahwa itu suatu pelanggaran. Tetap suatu pelanggaran, Bang, ya. Suatu pelanggaran, tetapi jangan kecewa dulu, karena di sini ada tim-tim dari Bang Ipeng. Kami alias Ipeng, Bang. Jadi ada 4 orang back office ini itu memvalidasi, oh ini ternyata bukan pelanggaran. Kita buat itu bahwa pelanggaran itu tidak valid. Beberapa lama kemudian nanti kamera ini pada saat ada kendaraan pada saat lampu merah lurus, yang diperbolehkan lurus, dia sudah tidak mau lagi menangkap bahwa itu suatu pelanggaran. Nah, itulah dinamakan mungkin kecerdasan buatan. Bang, dari kamera tersebut. Teknologi sudah canggih ini. Bang. Luar biasa. Nah, itu dia pemirsa sedikit seputar tentang apa itu tilang elektronik. Jadi jangan khawatir karena ini adalah tuntutan zaman juga. Tuntutan zaman, Bang Yanto ya, Bang Doni ya. Dan kalau pelanggaran tuntut pengadilan juga. Dan kalau melanggar tetap dituntut juga. Tuntutan zaman lagi, Bang. Baik, Bang, sedikit nih, Bang, kita lanjut. Ini kan masyarakat menjadi dilema, Bang. Ada beberapa hal yang sangat masyarakat tidak memahami apa itu tilang elektronik dan bagaimana, Bang, penindakannya kalau memang terjadi hal-hal yang mungkin di luar nalar pikiran masyarakat itu sendiri. Oke, Bang Doni ya. Contohnya, mungkin kita kasih contoh, Bang. Di sini banyak pertanyaan yang salah itu, bagaimana ya, saya ini kan bukan pemiliknya, kebetulan saya minjam ini, ya kan, minjam motor atau mobil dengan seseorang. Lalu tiba-tiba di lampu merah atau memang ada kamera pengawas masuk kategori pelanggaran ya tilang elektronik ini, Bang. Itu yang pertama contohnya, Bang, ya, meminjam. Atau mungkin dia membeli kendaraan baik itu mobil dan motor umpamanya, Bang, ya, yang bukan atas namanya. Lalu secara tidak sengaja pihak kepolisian memberikan laporannya kepada nomor polisi yang ada yang tercantum di situ, Bang, ya, mendeteksinya ya. Mengirim ke tempat si penjualnya itu. Sementara dia nggak memakai motor itu lagi atau mobil tersebut, Bang. Lalu tindakan pihak polisian bagian lantas ini apa, Bang, bila adanya ditemukan hal-hal yang seperti itu, Bang? Oke, Bang. Jadi itu sama halnya dengan mekanisme penerapan ITLE tadi, Bang. Jadi berkaitan dengan itu. Jadi pada saat kendaraan tersebut yang terekam oleh kamera itu dengan penalaran ataupun mengidentifikasi dari kendaraan tersebut. Jadi kendaraan tersebut kan sudah terkoneksi di Samsat Jambi dan Samsat pusat ataupun nasional semuanya. Nasional, Bang, ya. Jadi pada saat itu terekam suatu pelanggaran, otomatis kita akan otomatis itu masuk ke back office kita. Dan kemudian kita validasi kalau memang benar-benar itu pelanggaran, kita cetak surat konfirmasi. Cetak surat konfirmasi namanya, Bang, ya. Oh, nah, gitu. Jadi surat konfirmasi itu ada yang berisi satu data ataupun detail pelanggarannya tersebut. Jadi kita lengkapi dengan foto ataupun video pelanggaran tersebut. Baik. Kemudian di situ ada identitas kendaraan. Itulah sebagai dasar kita mengirimkan surat melalui PT Pos. Pada saat sampai di alamat tersebut, kemungkinan yang terjadi seperti kata Abang tadi, ada kendaraan itu sudah dijual ataupun dipakai orang lain. Ya. Nah, itulah fungsi konfirmasi. Jadi pada saat pelanggaran tersebut, di situ ada data. Ya. Dan ada menu juga mobil itu sudah berpindah tangan ataupun sudah dijual. Ya. Nah, kepada siapa? Ya. Di situ nanti dituliskan. Dan kemudian juga walaupun dia punya dia sendiri, betul alamatnya,
tetapi kan ada misalnya kendaraan punya bapaknya dipakai oleh ibunya. Iya, iya. Kan yang terekam cuma kendaraan. Disitulah dilengkapi data bahwa dituliskan nanti surat konfirmasi itu bahwa pengemudi pada saat itu si A, si B, si C, itulah datanya tersebut. Jadi tidak perlu khawatir, hanya ini kita sama mengajari masyarakat juga supaya tertib administrasi dan identifikasi. Jadi pada saat kita menjual kendaraan, jangan sampai kita direpotkan. Jadi proses jual beli kendaraan itu langsung dibalik namakan. Oh baik, artinya surat konfirmasi tadi Bang ya? Betul Bang. Identitasnya seperti apa, pengajuannya seperti itu Bang ya? Ya. Andai kata ada hak jawab nggak itu Bang, si pengguna ataupun memang bukan pengguna gitu Bang, ketika mereka sedang melanggar aturan itu Bang? Kalau hak jawab, jadi kita buat konfirmasi. Pada saat dia tidak mau menjawab, pasti akan terjawab dengan waktu yang tertentu. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti pada saat bayar pajak, ini ada pola. Nah, kita pola 357. 357 ya. 3 hari batas kita untuk mengirimkan surat tersebut sampai ke alamat. Itu sudah PT Pos sudah menyanggupi. Aman. 5 hari untuk konfirmasi. Setelah konfirmasi 5 hari tidak ada, setelah konfirmasi 5 hari itu ada, nanti kita terbitkan BRIFA dalam 7 hari itu untuk membayar. BRIFA itu apa Pak? BRI Virtual Account. Jadi kode untuk pembayaran dari denda yang dilanggar oleh si pelanggar tadi. Kalau andai kata dia mau klarifikasi ini bukan milik saya, melalui apa konfirmasi? Bisa, ada dua ini melalui website ada apa? QR code ya, barcode gitu Bang ya. Atau bisa mendatangi posko back office yang tadi kita lewat Bang. Oh Pak, saya nggak melanggar ini katanya seperti itu Pak. Bisa dia Pak ya, masyarakat bisa. Masyarakat bisa, bukan saya ini. Tetapi kalaupun ini bukan pelanggaran saya tidak pelanggaran karena ini kita lihat kan di situ kan sebenarnya sudah ada fotonya. Foto dilengkapi dengan pelanggaran. Misalnya pada saat dia tidak menggunakan sabuk pengaman, itu kamera itu mendeteksi bahwa tidak pelanggaran. Tetapi Bang, ada hal-hal tertentu. Ini ada juga menariknya yang memang belum mungkin pengalaman baru di sini. Ya. Jadi ada pada saat tersebut, itulah ketelitian kita juga dibutuhkan dari back office ini. Kemarin ada terekam kamera itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Betul. Dan diberitakan. Iya, tidak sabuk pengaman. Padahal pada saat dia mengemudi, pada waktu berbelok itu dia menutupi sabuk pengaman tersebut. Jadi begitu dikonfirmasi, sini saya tidak melanggar, saya memakai sabuk pengaman. Iya. Kita detail, kita zoom lagi. Memang secara kasat mata itu begitu ada detail bentuk sedikit, kita temukan semacam metal dari sabuk pengaman itu ternyata betul. Jadi bukan berarti namanya ini kan namanya alat. Jadi alat itu masih butuh kita lebih teliti lagi secara mata kita sebagai kasat mata ya. Betul. Jadi bukan berarti itu harus pelanggaran yang terekam kamera itu sudah pasti itu pelanggaran, tetap kita olah lagi di sini Bang. Wah, baik Bang Doni, Bang Yanto, ini luar biasa dari pernyataan Abang kita Doni selaku Kasat Lantas Foresta ini. Sebenarnya ini mendidik kita pemirsa dimanapun berada untuk terus kita berhati-hati dan waspada berlalu lintas. Nah, Bang Doni, Bang Yanto, pertanyaan kita lagi. Bagaimana ketika ini Bang di dalam kota Jambi ini kedapatan bukan platnya, plat nomor polisi BH sendiri atau plat luar ini Bang tertangkap kamera ini Bang? Oh, oke Bang. Contohnya Abang nggak pakai BH. Oh, enggak. Gitu kan? Pakai nomor polisi Bang. Iya Bang ya. Plat nomor Jambi kan BH kan Bang ya. Jambi BH ya. Contohnya misalnya Abang nggak pakai BH, itu Iya. hal-hal yang wajar. Iya. Bukan hal-hal wajar karena Abang sebagai pria, bukan? Iya. Kan, pasti hal-hal wajar. Hal wajar. Mungkin Abang ini dari
Jakarta, kerja di Jakarta, pindah ke sini. Artinya bawa masih bawa kendaraan. Iya, Kan iya. hal yang wajar, abang tidak Iya. pakai kendaraan, kan? Jadi maksudnya gitu, Bang. Jadi pada saat ada kendaraan luar kota yang melintas di Jambi, kemudian melakukan pelanggaran, nah itulah kita ini sistem etle nasional. Jadi regiden Jambi itu semua regiden yang ada di kota-kota di setiap provinsi itu terpusat datanya ada dalam satu server di Korlantas. Di Korlantas Mabes ya. Polri. Jadi semua data tersebut itu ada. Jadi kalau kita klik di sini plat nomor pelanggaran dan plat lain, contohnya plat B, itu terdata bahwa alamatnya di mana, ini di mana, ada semua. Nah, memang mungkin masyarakat awam masih belum mengetahui teknis bagaimana kita pelanggaran tersebut kita tindak ataupun kita beri suatu informasi. Jadi dalam waktu hitungan detik itu ada menu pada saat pelanggaran itu dilakukan bukan dari wilayah Kota Jambi. Sekali klik kita kirim kemana? Ke Polda Metro Jaya. Sekali dalam hitungan detik mereka akan menerima bahwa ada kiriman dari Jambi plat Metro Jaya melanggar di Jambi. Itulah tugas dari back office dari Polda Metro Jaya menyampaikan surat konfirmasi itu kepada alamat dari Si kendaraan tadi ya, Bang. Ya. kendaraan yang diidentifikasi tadi. Wah. Jadi sudah semua itu sudah nyambung, Pak. Sudah terkoneksi Bang ya, Iya, Bang. sampai ke baik ke Polda Metro Bang ya. Iya, Bang. Jadi semua. Memang berapa daerah Bang sudah dilaunchingkan ini Bang? Untuk sementara untuk tahap 1 ini masih 12 Polda. 12 Polda Bang ya. Nah, itulah bayangkan dari beberapa Polda, Jambi salah satunya. Dan Jambi ada salah Polda satunya ya. Karena Jambi TPA Bang ya. Hah? Karena Jambi kategori TPA Bang. Tidak juga, Bang. Jadi ada beberapa pilihan yang mungkin bisa dijadikan pilot project. Seperti itu dengan kesiapan. Jadi untuk etle kita ini sebetulnya dari tahun 2016 itu sudah kita buat. Kemudian hanya kita bisa belum menyambungkan data tersebut dengan data pusat. Iya. Pernah dilakukan 2016 itu 2017, tapi capture manual. Kasihan kadang-kadang anggota kita motorin dulu. Tapi jangan khawatir. Jangan Jadi khawatir. ada satu lagi mungkin pertanyaan buat abang, tapi yang harus saya jawab sendiri gitu, Bang. Siap. Apa itu Bang? Nah, jadi masyarakat ini memang sudah banyak tahu tentang etle, ya Bang ya. Tapi dia, ini titik-titik etle cuma 8 titik. Dia akan menghindar. Oh, mengelabui Betul kan, Bang? Abang juga mungkin kesini mungkin pakai helm bingung. Ingin tahu juga. Mungkin helm abang ketinggalan. Iya betul. Ataupun lupa, ataupun dicuri orang kan. Iya. Daripada saya melanggar situ ada 8 titik. Saya mau menghindar di sini aja. Nggak akan terekam kamera. Aduh Bang, jangan seperti itu. Karena Ditlantas dan nanti juga Satlantas Presta Jambi juga akan mengambil alih atau untuk mengcover tersebut. Baru-baru ini Ditlantas, seperti kata Pak Dir tadi, itu yang dinamakan CMO. Awalnya CMO. Jadi Pak Kapolda kita melihat, ini karena tidak ada Jambinya, dibuatlah jadi CMOJ. Jadi Sistem Etle Mobile Jambi. Oh, itu dia Bang ya. Jadi itu ada anggota-anggota itu dilengkapi kamera pada saat melaksanakan patroli. Itu mengcover dari 8 titik tersebut. Ada yang diletakkan di helm, ada yang diletakkan di badan. Ada kendaraan roda 2 dan roda 4. Asal jangan diletakkan dalam dompet. Kalau pecah. Tapi kayak Intel juga tuh Bang, enggak? Wah, Sistemnya pengoperasiannya apa pakai baju dinas atau gimana? iya tetap pakai baju dinas. Tetap Jadi, baju dinas ya. intinya sangat pas dilakukan pada saat masa pandemi ini. Jadi tidak bersentuhan langsung kepada pelanggar, mengurangi, katakanlah bisa juga mengurangi dari petugas untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Iya. Jadi tetap, namun itu masih manual. Jadi tetap akan dikirim ke back office, kita olah datanya. Ada yang kita juga dari Jambi ini namanya ERI, tapi untuk lokal Jambi bisa juga kita kolaborasikan
namun masih sebatas manual. Nah, Sebatas manual Bang ya. manual. Nanti ke depannya ini perlengkapan sudah kami persiapkan, tinggal nunggu datang. Mungkin suatu saat nanti kita lihat lebih kita ke lapangan nanti kalau memang sudah nanti Polresta Jambi ini sudah lengkap, dan kita buat juga seperti emoji yang ada di daerah-daerah lain. Wah, luar biasa ini Polresta Jambi ya. Jadi mungkin kita bisa namakan Elang Tajam. Elang tajam. Kayak pelanggaran Polresta Jambi. Elang tajam ya. Wah. Jadi kita akan mobile dengan harapan begini Bang. Bukan kita cari-cari pelanggaran. Terkadang pelanggaran itu biasanya umumnya kebanyakan kecelakaan itu pada umumnya di sebelumnya. Bukan semuanya Bang ya. Ada juga faktor-faktor lain seperti faktor alam, faktor apa. Itu tapi semuanya, hampir semua, kebanyakan itu karena pelanggaran, dan akibat fatal pun tersebut karena ada pelanggaran. Betul. Pelanggaran. Betul. Tetapi kalau kecelakaan lebih berakibat fatal. Jadi kita bukan mencari-cari kesalahan, namun kita ingin melindungi orang lain akibat pelanggaran dari si pengemudi yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, ini satu sisi Bang, ada sisi bagi si pengemudi pasti ya Bang cari-cari apa kesalahan. Tapi bagi yang lain itu sebenarnya niat kami untuk menyelamatkan si pengemudi itu sendiri, dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang bisa menyebabkan kecelakaan pengemudi itu kepada orang lain. Nah, niat kita. Nah, teman-teman dan masyarakat Jambi dimanapun berada, di mana kita mempunyai pikiran-pikiran agak negatif ini tadinya, ini sudah dijawab oleh Bang Doni Wahyudi selaku Kasat Lantas Polresta Jambi ya. Ternyata walaupun memang ada CCTV ataupun tadi Bang semacam tilang elektronik, sebenarnya jangan khawatir. Jangan seolah-olah mengatakan setelah ada tilang elektronik polisi nggak ada lagi di jalan untuk memantau. Ternyata polisi lebih cekatan, mungkin lantas ya, dia akan selalu mobile untuk memantau lalu lintas dimanapun mungkin yang sudah adanya program tilang elektronik ini Bang Doni ya. Artinya tetap mobile ya dengan program Etel Mobile tadi. Si emoji sistem Etle Mobile Jambi. Nah, itu dia Bang. Karena mungkin bagian Bang Doni bisa menjawabnya itu. Baik Bang, targetnya ini Bang, Polri sendiri. Ini Polri Bang ya, atas nama Polri Bang. Terkait tilang elektronik ini apa Bang? Sehingga itu meluncur program itu Bang. Tentu kan ada target-target ini Bang, ke depannya seperti apa Bang? Oh, intinya gini Bang. Jadi Polri itu tugas umumnya itu kan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat seperti itu. Nah, salah satunya juga di sini bahwa ketertiban, keamanan, ketertiban masyarakat itu yang didahulukan Bang. Jadi target dari Satlantas khususnya ini yaitu adanya Kamsel-Tipcar Lantas. Jadi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Itu sebenarnya targetnya. Jadi kenapa adanya tilang, kenapa adanya pelanggaran, ya kan, kita tilang itu untuk mewujudkan tadi Bang. Andai kata tidak ada pelanggaran, otomatis adanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Pasti itu Bang. Pasti Bang ya. Ya, jadi mungkin sebagai tambahan sedikit Bang. Ya, jadi Bang, ada juga sebetulnya begitu masuk Jambi, saya tahu bahwa masyarakat Jambi ini itu tingkat hormat menghormati itu budaya masih kental seperti itu. Tetapi untuk akhir-akhir ini itu ada pembiasan. Nah, pembiasan dari karakter masyarakat Jambi ini. Tentu saja ini dilakukan bukan semuanya Bang, hanya sebagai oknum kecil
oknum kecil Ya. dia melakukan yang berkaitan sama lalu lintas, yaitu menggunakan knalpot yang tidak standar dengan suara keras. Jadi kalau kita namakan knalpot bronze. Oh gitu. Namun Sebenarnya sudah nggak boleh lagi dalam peraturannya Bang ya. sebetulnya iya Bang, jadi tidak di dalam pasal 285 itu kita harus menggunakan spektek dari kendaraan tersebut dengan kendaraan yang SNI Bang. Standarnya, Bang. Standarnya itu Bang. Jadi ada modifikasi otomatis menimbulkan suatu kebisingan dan mengganggu ketertiban. Anak-anak tidur keluar brong gitu kan, gimana Bang ya? Tapi itu tetap masih ditertibkan Bang ya. Oh tertibkan Bang. Jadi sampai dengan saat ini Bang udah 500 lebih knalpot. Yang diamankan. Ya Bang. Langsung lihat di jalan langsung ngambil itu gimana Pak? Iya, jadi Ambil kita Bang Bang ya. gantikan ketilang knalpotnya, dan kita ini juga dibentuk regulasinya. Kita akan koordinasi sama kejaksaan bagaimana terkait dengan tindak lanjut dari pelanggaran knalpot brong ini, agar masyarakat pada waktu jam istirahat bisa nyenyak tanpa kehadiran atau penerikan dari knalpot brong ini. Itu atensi dari pimpinan Baik, kita, Bang. Bang Doni. Iya. Bang Manto ada yang mau ditambahin? Ya cukup itulah. Jadi, Sampai oh, sudah lengkap. sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Sangat lengkap ya. Tinggal sekarang actionnya seperti apa Bang Iya ya? Bang, jadi semoga bukan berarti banyaknya pelanggaran kita bangga. Kalau bisa dikit pelanggaran itu yang kita harusnya banggakan, artinya edukasi kita berhasil dan dari masyarakat sendiri semakin Memahami. siapa. Jadi semakin memahami aturan lalu lintas, intinya mereka semakin sadar untuk tidak melakukan pelanggaran. Jadi dimanapun tempat sebagai alat untuk mengawasi itu sudah diawasi Bang. Luar biasa ini, Iya Bang. Bang, itu baru alat Bang. Belum nanti kalau Tuhan itu mengawasi setiap detik sudut kecil itu Bang. Setiap detik. Iya. Jadi kalau Bang melakukan pelanggaran walaupun tidak ketahuan polisi tapi tahu Tahu, Bang. tahu. Oke, Bang Doni, terima Oke, kasih Bang. banyak Ya, ini Bang. waktunya Bang ya. Ya, Bang. Dalam diskusi kita hari ini Bang, semoga mendapat pencerahan dan edukasinya untuk masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Jambi Iya. ya Bang Doni ya. Iya, Bang. Mungkin Bang, sebelum kita tutup Bang, saya minta closing statement Abang untuk masyarakat Jambi Bang. Terkait Ya, Kedisiplinan. kedisiplinan berlalu lintas atau apa, atau memang penggunaan tilang elektronik seperti apa, supaya jangan ada kewaswasan masyarakat, kekhawatiran masyarakat adanya tilang elektronik ini Bang, seperti itu Bang. Oh, terkait masalah ini. Baik. Jadi intinya untuk masyarakat Jambi kami himbau, kita namanya mengemudi itu otomatis sudah 17 tahun ke atas, sudah dibekali dengan pikiran, kemampuan untuk menalar. Jadi mana yang baik, mana yang buruk itu sudah tahu. Jadi kalau kita dari diri kita timbul kesadaran dari kita sendiri, mau diawasi kamera at least setiap simpang, setiap sudut jalan, tidak ada masalah selagi kita mematuhi peraturan lalu lintas. Dan juga kalau kita dengan patuh lalu lintas, terutama di daerah Jambi ini, itu kita bisa menambah kesan baik dari budaya Jambi yang selama ini sudah dikenal bahwa budaya ketimuran dari Jambi ini itu sudah dianggap bagus. Jadi jangan biaskan, jangan hilangkan kesan-kesan tersebut yang sudah dibangun oleh para nenek moyang. Ya. Kita jangan kita biaskan dengan ulah-ulah dari kaum muda, sehingga timbul kesan suatu saat nanti masyarakat Jambi tidak tertib dan sudah tidak beradat ketimuran lagi. Baik, baik. Gitu saja Bang. Jadi tetap patuhi peraturan lalu lintas, kemudian juga satu lagi tetap patuhi protokol kesehatan, saling menghormati. Saya rasa itu yang bisa membuat masyarakat Jambi ini menjadi lebih baik. Baik Bang, terima kasih banyak ini Bang ya. Iya Bang.
Baik pemirsa dimanapun berada, kita pamit undur diri ya. Di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Baik Bang, ada yang mau tambahan? Saya kasih pantun sedikit boleh Bang? Silakan Bang. Nah, Apa pantunnya Bang? Buat topik beli kopiah untuk dipakai sholat subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.